Kita langsung saja contohkan ya. Ini kita akan cek pH-nya. Nih, dulur, ini di sini pH-nya 7,1. Nah kan? Berapakah ppm-nya? Di sini naik di kisaran 2259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dulur-dulur tani, rekan-rekan petani berandal kebun dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan ulas lagi tentang POC ya, entah itu Jakaba ataupun POC yang lain. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh nih saudaraku. Ini yang kemarin yang setara dengan NPK profesional. Ini gasnya masih nendang ini ya, habis kita jemur tadi. Nah, namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Oke dulur, kita akan menanggapi video ya, dan pertanyaan-pertanyaan dari sedulur tani sesuai dengan topik yang kita bahas pada kali ini untuk meningkatkan pH dan ppm dari air Jakaba. Namun sebelum itu mari kita intro dulu. Ini masyarakat sektor Jakaba kita ini tunjuk. Oke dulur, di depan dulur ini sudah ada POC ya, yang kita fermentasi secara anaerob fakultatif. Pengertian anaerob fakultatif adalah dengan masih ada sedikit udara guna mendapatkan tadi ya, untung-untungan kalau kita dapatkan Jakaba ya alhamdulillah, kalau enggak kita buat ya seperti JLF, seperti itu aja. Mudahnya begitu, secara gampangnya seperti itu. Nah, kita lihat dulur. Nah, di sini kita ada bahan-bahan seperti ini ya. Ini dari daun-daunan, dari akar-akaran. Nih akar bambu. Dan ini ada kulit kakao nih dulur. Dan ini juga tumbuh calon jamur Jakaba. Nah, ini. Pada beberapa video yang lalu ya dulur, kita sudah bagikan untuk dulur-dulur tani berandal kebun agar membuat Jakaba versi cemplang-cemplung, yang mana sudah banyak manfaatnya, karena di sini akan mempengaruhi dari tingkat nutrisi yang terlarut pada air yang kita buat menjadi POC. Sering ada keluhan ya dari sedulur tani berandal kebun juga, Mas, kenapa pH Jakaba itu punya saya kok asam di sekitaran 3 atau 4? Wah, itu bahaya dulur. Itu kalau aplikasi murni bahaya itu. Bahayanya bagaimana? Karena di angka segitu tanaman tidak akan menyerap hara makro seperti fosfat, kalium, dan lebih cenderung menyerap hara mikro. Nah, kalau tanaman sering menyerap hara mikro, nanti malah timbulnya tanaman keracunan unsur aluminium, mangan, dan lain-lain. Nah, dampaknya di beberapa video yang lalu sudah kita angkat ya di video yang ini. Dan untuk dulur-dulur yang ingin tahu rahasianya untuk meningkatkan atau setidaknya pH dari air Jakaba stabil di angka 6, dulu sudah pernah kita ajarkan di video yang ini membuat bio Jakaba dengan penambahan ini dulur. Ini adalah kapur sirih atau air rendaman kapur sirih yang kita buat dulu. Ini sebagian juga masih. Jadi di sini kalau dulur-dulur ingin mengetahui caranya, kita praktekkan saja biar lebih jelas, biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Mas, POC Jakaba saya asam.
wah bagaimana ini, itu yang akan membuat tanaman kita malah jadi rusak nantinya. Jadi di video kali ini kita bagikan caranya pada dulur-dulur berandal kebun, dulur-dulur tani, agar tanamannya nanti itu sehat, subur, dan tentunya kalau sudah subur, sehat, nantinya bisa berbuah banyak atau kental-kentul. Oke dulur, di sini akan kita cek ya untuk POC yang ini. Nanti kalau seumpama pH-nya kurang dari 6, nanti kita tambahkan ini dulur. Kita tambahkan kapur sirih saja di sekitaran POC inilah, atau JLF atau apa namanya, pokoknya intinya ini muncul jakaba gitu aja. Oke, kita cek saja dulur. Untuk pH-nya kita cek saja dulu pH-nya berapa. Oke dulur, di sini tercatat di pH 5,5. Pada video-video yang lalu untuk spray ataupun kocor, kalau tanahnya pH-nya netral masih bisa ketemu dulur. Kalau di perkebunan itu toleransi di angka 5,8. Jadi di nutrisi seperti ini dari pH 5,5 dulu pernah saya sarankan ya, ini untuk petani saya, untuk petani tembakau, Kang Toib yang pernah tanam tembakau. Dulu juga pernah saya share di Jakaba Nusantara dulur. Untuk spray tembakonya itu di pH segini 5,5 dan di ppm sekitar 1500-an. Nah, di sini kita akan coba cek ppm-nya. Nah, di sini dulur kita mendapatkan ppm 1260. Di sini kocor murni berani dulur. Spray murni pun berani kalau di pH dan ppm segini, dan kita hanya tinggal naikkan saja beberapa strip tadi. Bisa kita tambahkan PSB Jakaba untuk fase pembuahan atau dengan POC yang bersifat netral. Nah, di sini kita akan contohkan saja untuk membuat pH-nya setidaknya di angka 6. Kita tambahkan saja dulur dengan penambahan kapur sirih ya. Di sini akan saya coba langsung 1 liter ya. Di sini kita glogokkan saja ke pembuatan, ya dibilang calo jakaba ya jakaba karena sudah muncul jamur jakaba ya. Ini kita akan beri 1 liter. Kita coba cek dulu pH dari kapur sirih ini tadi. Ini pH-nya dulur. pH-nya di sekitar 12,23 ya. pH-nya di 12,26. Jadi nanti coba kita kalkulasi dari angka segitu tadi, 5 ditambah 12, 5 tambah 12 17 nanti dibagi 2 bisa ketemu 8,5. Tinggal perbandingan airnya saja. Coba kita akan buat untuk sedulur-dulur tani, kita praktek bareng biar nanti lebih mudah penerapannya di lahan. Bismillah. Kita aduk-aduk dulu, biarin. Ini pasti nanti juga tumbuh jamur jakaba lagi dulur. Kita cari pengaduknya dulu ya. Di sini akan kita aduk-aduk lagi. Nggak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Soalnya sini sudah ada biang jakabanya. Kita aduk-aduk, coba berapa nilai dari pH yang dari tadi, sekitar 5,5 tadi. Setelah kita berikan kapur sirih di pH 12,26 tadi. Dan ini dulur, ini sudah kelihatan jamur jakaba dulur. Nih ya, kelihatan ya. Ini akarnya udah kelihatan. Ini kita langsung praktek nyata di lapangan ini dulur. Jadi setelah kita aduk-aduk,
kita akan cek lagi pH-nya. Karena nanti pH itu mempengaruhi dari perkembangan jamur sendiri, Dulur. Kalau pH-nya netral, perkembangan dari jamur jakaba seperti ini, nah ini seperti ini nanti akan lebih cepat. Itu dulu sudah pernah saya share ya di video yang ini, untuk penambahan dari jakaba dari kalium tinggi dari bonggol atau umbut kelapa. Nah, kita akan cek lagi, Dulur. Kita akan cek lagi pH-nya. Nah, oke, ini sudah mantap ini, Dulur. Kita sudah dapatkan pH untuk membuat jakaba di kisaran angka 6 dan 7 untuk di pH netral ya. Nah, kita dapatkan 6,71 dari tadi sekitar 40 liter ini tadi ya, Dulur. Di pH sekitar 5,5 dengan penambahan kapur sirih sekitar 1 liter di pH 12,2 tadi, kita dapatkan perbandingan setelah dimix semua, kita mendapatkan perbandingan pH di kisaran seperti ini. Nah, di sini, Dulur, di pH segini aplikasi juga bisa murni. Kalau ini semua dicor ya, cor ke tanaman, murni pun berani. Jadi dulur-dulur di sini kita edukasi seperti ini biar tidak gagal paham ya. Coba kita cek lagi untuk tingkat ppm-nya. Nah, ppm turun 1 strip malah di kisaran 1135. Tadi di awal 1200-an, Dulur ya. Untuk meningkatkan ppm-nya lagi, Dulur, dulu sudah pernah saya ajarkan dengan penambahan bahan dari protein ya. Entah itu protein nabati ataupun hewani, bisa ditambahkan kacang kedelai ya kan, bisa ditambahkan dengan F2-nya seperti bionuklir organik. Maka tak heran, Dulur, kalau kita membuat ini ya PSB jakaba. Nih, kita PSB jakaba, kita juga akan meningkatkan dari pH dan ppm-nya juga kalau kita tambahkan beberapa bahan protein. Kita langsung saja contohkan ya. Ini kita akan cek pH-nya. Nih, Dulur, ini di sini pH-nya 7,1. Nah kan? Berapakah ppm-nya? Nah, kita akan cek lagi. Di sini naik di kisaran 2259. Jadi dengan penambahan seperti telur ataupun dengan air kedelai itu juga bisa meningkatkan bahan-bahan dari baik POC yang kita buat, entah itu POC yang fermentasi secara anaerob maupun secara anaerob fakultatif tadi seperti kita membuat jakaba. Jadi di sini bisa jelas ya, Dulur. Semoga nanti dengan adanya video ini dulur-dulur tani lebih bisa cerdas lagi dalam bertani, baik menentukan dosis saat aplikasi dan menentukan bahan-bahan untuk membuat POC kita itu pada pH netral, pada pH yang tinggi seperti kita membuat F2-nya ya, Dulur. Dari jakaba kita buat F2-nya menjadi jakaba nitro dan kita kembangkan lagi menjadi green nitro. Sudah kita bagikan di videonya yang ini juga. Pokoknya dulur-dulur tani tinggal diacak-acak aja ya, atau di petani video-videonya Berandal Kebun untuk mendapatkan nilai pH dan ppm
Superdor nanti bisa dipraktekkan untuk aplikasi baik itu di tanaman dan di lahannya. Oke dulur, itu tadi ya video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur berandal kebun, untuk sahabat-sahabat berandal kebun yang masih belum tahu tentang seputar jakaba. Kenapa jakaba saya sering gagal? Nah, itu kondisi dari keasaman dari air jakaba. Kalau pH-nya netral, dijamin dulur, itu akan cepat pertumbuhannya. Seperti ini tadi. Ini masih ada batas toleransi ya, di angka 5,5 seperti tanaman. Jadi jamur jakaba ini itu indikator tanaman kita nanti dulur. Kalau jamurnya berkembang pesat, tumbuh cepat, itu saat kita aplikasikan POC kita seperti ini, nanti di lahan juga akan cepat diserap oleh tanaman kita. Bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barakah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.